Merdeka! Hari ini, Indonesia udah masuk ke usia 77 tahun, fams. Harus kita rayakan nih, untuk mengenang jasa pahlawan Indonesia yang udah berhasil keluar dari masa penjajahan. Anyway, episode spesial Dirgahayu RI ini, kita kasih tahu ya karya anak bangsa. Ada juga nih yang punya prestasi mendunia. Oh my wow, bikin bangga. Nggak sendirian kok, fams. Ali Zainal bakal nemenin kamu, fams. Mumpung lagi hari kemerdekaan, Bang Ali mau keliling Indonesia. Pakai apa? Pakai tikar ajaib. Waduh. Bagus banget karpetnya. Ini karpet made in Bekasi nih. Ini karpet bukan sembarang karpet. Ini karpet udah dipakai di Istana Negara. Udah dipakai di masjid-masjid agung di Indonesia. Udah ke mancanegara. Neng, bagi satu ngapa? Terima ya bang. Maaf nih aku lempar. Emang kalau rezeki mah kagak kemana. Wah, tiap hari aja nih begini nih. Kan enak. Cakep ya. Ini dia nih. Ini yang namanya kemerdekaan yang sesungguhnya. Merdeka. Karena ukurannya jumbo, pasang karpet di Istana Negara harus dikerjakan keroyokan. Wah, seru. Anyway, kalau kamu ngira karpet ini berasal dari Turki, enggak kok. Permadani cantik ini buatan anak bangsa, fams. Berkat tangan terampil pengrajin dan otak kreatif pengusaha dalam negeri, karpet merah yang ada di Istana Negara ini dibuat di sini. Udah sejak tahun 2014, karpet ini menjadi bagian dari Istana Kepresidenan. Wah, kerennya kebangetan, fams. Satu contoh Istana Negara ya sebagai lambang negara kita ini menggunakan karpet produksi lokal bukan dari impor. Dan kita alhamdulillah Haji Karpet ini selalu ditunjuk untuk pengadaan karpet untuk Istana Negara, baik Istana Negara Jakarta, Istana Bogor, Jogja, terus di Cipanas dan sebagainya. Itu artinya apa? Produk lokal itu tidak kalah dengan produk dari luar. Cuma untuk merubah image inilah yang diperlukan. Merubah mindset masyarakat bahwa produk dalam negeri itu tidak kalah dengan produk luar. Dan kualitasnya pun juga insya Allah tidak kalah dengan produk luar. Selain Istana Negara, kantor BUMN dan kedutaan, hotel, serta masjid agung di seluruh Indonesia juga pakai karpet dari sini, fams. Oh my wow! Dulu nih, fams, karpet dipandang sebagai barang mewah yang dianggap nggak penting untuk dimiliki. Lain dulu, lain sekarang, karpet kini nyaris menjadi barang yang wajib dimiliki setiap rumah di negeri kita. Gak cuma sebagai alas duduk saat acara arisan atau rebahan, karpet juga dipakai sebagai penghias ruangan supaya terkesan lebih elegan. Dari harga biasa sampai yang super mewah ada, fams. Untuk ciptakan karpet berkualitas, media kanvas digunakan sebagai alasnya. Untaian benang dipasang manual dengan mesin tembak ini. Proses pembuatan karpet di sini keren banget, fams. Kelihatannya gampang, padahal keterampilan pekerja dalam menarik benang sesuai pola dan komposisi warna ini sangat dibutuhkan, fams. Di sini ada 150 pengrajin yang terlibat dalam pembuatannya. Soal kualitas, gak kalah bersaing dengan karpet Timur Tengah, fams. Butuh waktu pelatihan sekitar 3 bulan supaya para pekerja bisa mengoperasikan mesin tembak benang ini. Kalau si kakak ini sih, dimaklumin aja kalau hasilnya berantakan. Masih pemula, fams. Pergerakan jalur benang harus sesuai dan gak boleh berantakan. Kalau ada yang salah, resikonya harus ngulang dari awal atau bahan kanvas jadi sobek. Di sini, karpet yang dibuat nggak melulu dengan pola yang itu-itu aja. Segala motif, bentuk, dan karakter karpet bisa kok di-request. Bisa custom gitu, fams. Dari layar komputer, desain diaplikasikan ke media gambar lain untuk mempermudah para pengrajin merangkai benang menjadi lembaran karpet yang indah. Untuk karpet ukuran besar, pola harus kembali digambar di atas kanvas sebagai bahan lapisan dasar untuk merangkai benang menjadi karpet.
Pemilihan benang karpet nggak bisa sembarangan, fams. Untuk kualitas tinggi, benang wool dari bulu domba New Zealand biasa dipilih sebagai bahan dasar karpet. Biasanya sih, karpet dari benang wool bisa tahan sampai 20 tahun. Selain itu, karpet dari benang wool juga nggak gampang terbakar dan mampu menangkap partikel debu, sehingga ruangan tidak pengap atau banyak debu berterbangan. Selain benang wool dari bulu domba, bahan benang akrilik juga biasa dimanfaatkan. Bahan akrilik yang lembut biasa dipakai sebagai alas pada masjid atau rumah ibadah. Tinggal menunggu finishing aja nih. Pada tahap finishing, benang yang tersisa di sela-sela karpet harus dirapikan. Biasanya fams, karpet ukuran standar rumahan, durasi pengerjaannya berkisar mulai dari 2-3 hari. Next, permukaan karpet harus dipangkas rata. Terakhir, ukiran pola karpet dibentuk hingga menghasilkan efek timbul agar lebih hidup. Makin keren deh pastinya. Dalam sehari, fams, tempat produksi karpet ini mampu membuat hingga lebih dari 4.000 meter persegi karpet. Karpet seukuran lapangan sepak bola bahkan bisa dibuat tanpa sambungan dengan desain dan motif khusus dari pemesan. Gokil banget, fams! Kualitas yang oke punya membuat karpet produksi dalam negeri ini udah terbang ke mancanegara, mulai Jepang, Australia, sampai Afrika. Oh my wow, Indonesia Mandunia! Malahan nih fams, produsen karpet asli Indonesia sedang menjajaki untuk mewakafkan karpet buatan mereka ke Masjidil Haram di Mekah sana. Masya Allah, merdeka! Salah satu cita-cita kita untuk bisa mewakafkan karpet masjid di Masjidil Haram. Karena di Indonesia, masjid-masjid agung, alhamdulillah, hampir sebagian besar sudah menggunakan produksi kita. Nah, kalau kamu penasaran, lokasi pabrik dan galerinya ada di Pondok Ungu, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Karpet di sini dijual dengan harga Rp600.000 sampai Rp3,5 juta per meter, fams. Tergantung bahan dan ukuran karpetnya. Selain karpet atau permadani, di sini juga ada keset dengan berbagai motif loh. Anyway, sebagai barang yang umumnya digelar di lantai, karpet menjadi rawan kotor, fams. Untuk perawatannya, karpet yang dipakai sebaiknya disedot debu atau dibersihkan dengan sapu lidi. Untuk proses pencucian, normalnya sekitar 6 bulan sampai setahun sekali. Karpet itu tidak boleh digulung dalam waktu yang agak lama dalam kondisi lembab. Karena itu akan menyebabkan banyak bakteri, jamur, sehingga menjadikan bulu-bulunya itu menjadi getas dan mudah robek. Kalau nggak mau repot, ada kok jasa pencucian karpet, fams. Di sini proses pengeringan dengan mesin bisa menyingkat banyak waktu. Dari yang tadinya 1 minggu lebih, kini hanya butuh sekitar 1 hari aja. Karpet yang udah kering 90% tinggal dijemur setengah hari aja, fams. Setelah kering, debu karpet bisa disedot dan disemprot dengan pengharum. Wangi, fams. Hehehe. Wah, fams, kita lagi keliling-keliling Jakarta pakai bajai. Asik banget. Apalagi sekarang Jakarta semuanya nuansanya udah merah putih ya. Untuk menyambut 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Ya, ini keliling-keliling Jakarta pakai bajai asik banget. Walaupun kita tahu ya, kagak ada AC-nya, panas pastinya ya. Terus kalau misalnya cepet kagak bakalan cepet ini, kagak boleh cepet ya. Ya, jadi pelan-pelan aja. Dan yang terakhir, kalau turun geter semua badan kita. Tapi nggak apa-apa ya. Kenapa? Karena bajai ini sekarang udah jadi ikon transportasi ibu kota. Saik gak tuh? Saik gak tuh? Merdeka! Hai Bang Ali, ada Bang Ali, hai Bang Ali. Ini Bang Ali hari gini masih naik bajai dong. Mending kayak kita nih, kita lagi naikin komodo. Ini tuh mobil bikinan anak bangsa, keren gak tuh? Keren banget, Bang Ali harus cobain dong. Wajib cobain, pokoknya kita seru-seruan hari ini, go! Si Neng sombong banget. Emangnya bener? Hah? Itu produksi anak-anak bangsa. Penasaran saya. Coba pengen lihat. Ya, Ali nggak percayaan amat sih. Lihat nih, mobil ini bisa melintas di berbagai medan.
hutan sekitar Batu Karas, dan beragam rintangan mudah dilibas. Dijamin bikin adrenalin meningkat. Seru! Kenalin ya, ini VinComodo Fams. Kendaraan yang satu ini cocok digunakan buat pecinta off-road. Kabinnya luas dan kursinya empuk Fams. Meski ukurannya kecil dan posisi joknya rendah, kendaraan ini nyaman kok digunakan. Soalnya punya double wishbone atau suspensi depan dan belakang. Pantesan aja bantingannya tetap empuk meski jalan di jalur yang gak rata. Berkendara di jalur kayak gini gak usah ngebut Fams, nikmatin aja jalur dan suasana alamnya. Namanya juga off-road, udah pasti ada jalur berlumpur, berbatu, bahkan menanjak yang harus dilintasi. Biar aman nih, selama berkendara, jangan lupa gunakan juga safety belt dan helm. Ban slip, jangan khawatir Fams. VinComodo ini juga dilengkapi mesin derek elektrik yang terletak di depan kendaraan. Mesin derek ini mampu menarik beban hingga 1 ton dengan panjang tali 15 meter Fams. Syarat narik kendaraan ini harus ada benda atau pohon yang kuat menahan. Nah, kalau kamu mau nyoba ketangguhan VinComodo ini, langsung aja ke base campnya di wilayah Green Canyon Batu Karas, Pangandaran, Jawa Barat. Nah, di sini Fams, kamu bakal menyusuri trek menantang sepanjang kurang lebih 30 km. Waktu tempuhnya bisa sampai 3 jam. Untuk harga bisa keluarkan biaya Rp600.000. Kalau mau jalur yang pendek juga bisa kok. Tapi ingat Fams, surat izin mengemudi juga wajib punya saat ingin mencoba kendaraan. Anyway, nama VinComodo diberikan karena ketangguhannya yang hampir sama dengan hewan endemik Indonesia. Sama-sama mampu bertahan di berbagai medan. Keduanya juga sama-sama berasal dari Indonesia, negeri tercinta ini. Kalau udah sampai pada trek akhir, view pantai Batu Karas luar biasa keren. Pas banget ya Fams, menikmati alam yang indah di hari spesial kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Aduh. Keren banget Fams. Bangga banget Bang Ali. Nggak nyangka anak bangsa sekarang bisa bikin mobil sendiri. Jadi pengen pesen satu nih buat keliling-keliling Indonesia sama keluarga, sama buah-buah, ya gak, sama istri, sama anak. Keren banget dah. Bang Ali, pokoknya Bang Ali tenang aja. Kita bakal antar ke tempatnya kok. Pasti itu. Tapi Bang Ali jangan lupa beli 1 lusin ya Bang. Harus ya. Oh siap ya. Kita beli ntar ya. Bang, udah bayar. Hah? Udah bayar. Bayar. Ya, gratis loh. Enggak lah, jangan. Malu aja. Oh, iya. Makasih ya. Sukses ya. Iya. Fams, VinComodo buatan anak bangsa ini ternyata diproduksi di Cimahi, Jawa Barat. Kendaraan ini sudah dirancang sejak tahun 2005 Fams. Kemudian tahun 2022, VinComodo ini menjadi generasi kelima. Perkembangan dari generasi pertama hingga sekarang udah jauh beda loh, terutama fisik, rangka, dan mesin. Yang jelas sih harus bisa melibas jalur ekstrim ya Fams. Rangka VinComodo ternyata dibuat dari bahan baku yang hampir sama dengan pesawat terbang Fams, yaitu komposit. Nah, alasan itulah yang membuat kendaraan ini lebih ringan, kuat, dan tahan korosi. Berat kendaraan ini paling ringan di dunia loh, hanya sekitar 480 kg aja Fams. Alasan itulah yang membuat mobil ini hanya butuh tenaga yang kecil untuk melaju. Bahan bakarnya juga irit. Hebatnya lagi, kendaraan ini dapat mengangkut beban hingga 200 kg plus 2 penumpang. VinComodo ternyata juga udah diekspor loh Fams. Keren gak tuh? Di Afrika sana, mobil ini bermanfaat untuk menjelajah hutan. Tapi gimana di Indonesia ya? Masa iya cuma dipakai untuk kebutuhan wisata aja? Teman-teman kita yang ada di pedesaan, ada di perkebunan, di kehutanan, di pertambangan, itu semuanya rata-rata jalannya boleh disebut itu adalah jalan-jalan off-road. Dan disitulah definisi off-road kita itu adalah ingin menyambungkan daerah-daerah yang memang belum ada jalannya, belum ada infrastrukturnya, sehingga nanti perekonomian atau daerah-daerah yang tidak ada jalannya nanti akan tumbuh sendiri nanti secara otomatis dengan budayanya mereka. Mantap! Ternyata bermanfaat untuk menolong masyarakat, terutama di daerah terpencil Fams.
Sebelum diberikan ke pemesan, mobil ini harus melalui quality control alias pengecekan akhir. Tujuannya untuk memastikan nggak ada bagian yang salah atau cacat. Mulai dari mesin, lampu, rantai, steering system sampai bodi juga harus dicek, fams. Sayangnya mobil ini belum power steering, fams, karena biasa digunakan pada jalur ekstrim. Jadi nggak ada masalah ya. Kalau udah beres, tinggal test drive nih, fams. Semua spare part Vin Komodo ini adalah produk dalam negeri, jadi ukurannya berbeda dengan spare part yang ada di pasaran. Kalau semua udah lolos, baru deh dipasarkan. Harga satu Vin Komodo ini sekitar 110 juta rupiah. Hebatnya lagi nih, mobil ini sudah banyak meraih penghargaan. Salah satunya, penghargaan Grand Award Indonesia Good Design Selection dari Kementerian Perindustrian. Oh my wow! Kasih 2 jempol deh. Tetap kembangkan Vin Komodo ya Pak Ibnu, agar karya anak bangsa bisa terus mendunia. Mantap! Nenek udah. Belum, Bang. Udah. Belum. Ini ujung jari udah agak berasa ini. Mana ada belum? Darahnya agak ngalir. Oh iya, maafin. Ah, luar biasa ya. Udah cakep, cantik. Ini bukan sembarangan. Ini atlet nasional Indonesia buat pencak silat. Wow. Ini katanya udah juara di mana-mana ya. Alhamdulillah. Nah, ini namanya juga ada 3 nama nih. Ada Puspa Arumsari. Iya. Ya, betul. namanya yang ketiga ya. Artinya anak keempat. Bener tapi. Nah, Puspa Arumsari di sini luar biasa nih teman-temanku semua ya. Seorang wanita yang sudah mengharumkan nama bangsa dengan pencak silat. Sementara kita tahu pencak silat ini kan adalah salah satu budaya kita. Iya. Ini udah bertanding di mana aja, Neng? Terakhir di Malaysia, Bang. Terakhir di Malaysia. Juara. Alhamdulillah, bawa pulang 1 emas, 1 perak. Yoi fams! Dari dunia olahraga, bangsa Indonesia boleh berbangga. Dari dulu sampai sekarang, banyak banget nih atlet negeri kita yang penuh prestasi mendunia. Salah satunya yang lagi main silat-silatan sama Ali. Darah energi ke satu ini fams, namanya Puspa Arumsari. Bergelut di cabang olahraga pencak silat. Puspa Arumsari nyaris bikin ciut nyali lawan di atas pentas arena. Kerennya nih, pada ajang dunia ke-19 World Pencaksilat Championship 2022 di Malacca, Malaysia, pada akhir Juli 2022 lalu, Puspa Arumsari berhasil meraih 2 medali. 1 medali emas untuk kategori seni tunggal putri dan 1 medali perak untuk kategori solo kreatif putri. Puspa Arumsari, juara dunia kita nih fams. Senggol dong. Oh iya, pada ajang kejuaraan dunia pencaksilat ini fams, Indonesia juga berhasil menjadi juara umum dengan raihan 11 emas, 9 perak, serta 8 perunggu. Oh my wow, keren habis nih. Ini ada 2 nih, Bang. Ini emas, Neng. Bismillah dulu kalau mau pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima nikahnya Bukan. kali ini. Oh, ya. Kan saya yang ngasih. Iya. Ini yang emas nih ya. Iya, ini ini emas perak. buat apa nih, kategori apa nih, Neng? Ini kategori tunggal putri, seni tunggal putri. Kategori semi tunggal putri. Nah, Iya. pegangnya gini, Neng. Maaf, Oh, Neng. iya, siap. Biar kelihatan. Yo, ini perjuangannya ini sedunia. Sedunia. Guys. Ini orangnya nih. Bagaimana coba hidupnya? Sedunia. Nah, ini yang ini kategori Yang ini apa? kategori solo kreatif. Solo kreatif. Iya. Oh, maksudnya solo kreatif itu main sendiri? Main sendiri, dia pakai musik. Sedari kecil menekuni seni bela diri pencaksilat, Dara cantik kelahiran 1993 ini inspiratif banget. Selain jadi juara dunia kategori tunggal putri, medali emas di ajang Asian Games, SEA Games, maupun ajang bergengsi pencaksilat lainnya, juga udah pernah diraih Puspa Arumsari. Wah, bukan kaleng-kaleng nih fams.
Wah, kamu udah siap-siap mau ikutan lomba ya? Menang kalah udah biasa. Yang penting kita harus terus berkarya untuk mengisi kemerdekaan. Saatnya Jody undur diri, fans. Saksikan terus Seragam Indonesia, karena Indonesia mendunia, merdeka!